Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan malam ini kita ditemani Dek Rosma dan salah satu subscriber yang ingin merasakan energi yang ada di sekitar Pantai Ujung Negoro ini. Dan Pantai Ujung Negoro ini juga menyimpan suatu bukan bangunan ya, tapi peninggalan itu sebuah gua yang dinamakan Gua Surotomo ya, Gua Surotomo. Terus nanti kita akan bincang-bincang bersama Dek Rosma dan merasakan energi yang ada di sini. Oke, mungkin bisa Dek Rosma dan Kang siapa? Kang Seno. Kang Seno bisa datang ke sini enggak Bapak Kang Seno? Mau dipakai maskernya dulu biar gini. Dek Rosma sudah pernah ke lokasi ini belum sebelumnya? Belum. Hah? Belum. Dari kecil? Dari kecil. Masa belum pernah ke sini? Belum, tapi udah merasakan energinya. Belum pernah main ke sini? Belum. Pantai Ujung Negoro belum pernah? Belum. Wah, lah ini bapakmu nanti tak bilangin, bapakmu di belakang. Kang, lah ini kok katanya belum pernah diajak ke sini toh? Belum. Belum? Oh, belum pernah. Ya udah ini terus nanti bisa dirasakan energinya bersama Kang Seno ya. Kang Seno merasakan energi di sini. Nanti apapun yang diarahkan sama Dek Rosma, Kang Seno ngikutin aja Kang ya, karena mungkin biar terjadi benturan energi. Nanti malah takutnya karena ombaknya besar sekali Kang ya, takutnya kenapa-napa. Terus gini, gimana? Itu guanya kan di sana. Guanya di sana. Terus gini, mungkin sebelum kita ke tempatnya itu, ke tempat Gua Surotomo dulu, nanti Om juga akan mungkin menanyakan sesuatu di situ, apakah itu mitos atau apakah itu emang ada secara gaibnya, nanti dijabarkan sama Dek Rosma. Bentar sebelum saya eksplorasi ke sana, ini ngomong-ngomong di bawah ngapain? Nggak apa-apa, pengen ikut. Hah? Pengen ikut. Enggak apa-apa nih Kang? Nanti kan ada benturan energi. Nggak ada. Enggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, udah dinetralkan. Bebel enggak apa-apa bebel? Nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa menceritakan sekilas dulu Dek sebelum melangkah ke sana, di aura sekitar ini aja, di sekitar lokasi ini, sekitar ini mungkin yang dirasakan itu apa menurut Dek Rosma? Energinya kuat sekali. Energi kuat sekali. Iya. Terus apakah ada satu semacam lokasi tertentu yang emang untuk tempat dari kerajaan, atau mungkin salah ucap ya, mungkin tempat untuk melakukan ritual, dalam arti ritual goib itu ada enggak? Enggak ada? Ada? Ada. Ada ya. Lu ngapain? Merasakan energi mungkin. Hah? Merasakan energi. Ini takutnya kalau keserang gimana? Oh enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa ya. Mungkin bisa langsung jalan ke sana aja. Kang Seno ditemani Dek Rosma. Awas, turun aja terus sini. Sini kita turun. Sana. Kalau Kang Seno merasakan pusing, langsung aja, jangan dilawan. Aku langsung. Jangan dilawan. Jenengan dampingi aja Kang Salim di belakang saya aja sini. Sama-sama sama Dek Rosma. Nah, ini kita sudah berada di lokasi dekat guanya, atau ini Gua Surotomo ya. Nah. Ini lokasinya ini.
Ini sini. Jadi kan Ini gua Suara Taman ini kan udah ketutup. Kayaknya udah ketutup. Awas ada air loh. Sini. Ini loh. Ini po ya. Nah, ini udah ketutup, Dek. Nah, lokasinya itu di sini. Ini nih guanya ini. Ini gua. bukan yang atas. Enggak, ini di bawah. Ini gua Suara Tamannya atau yang sana ya? Mas saya juga nggak tahu. Coba sebentar, dicari dulu. Tapi kalau apa namanya, setahu saya ya ini, setahu saya yang di Kijing ini. Tapi kalau sana sudah nggak ada, coba cek dulu. Kamu yang di depan dong. Apa? Sama sampai Pak. Ketutupan sudah anu. Karena ini orasi apa? Air kan ini naik. Kayaknya udah itu, bener itu. Guanya bener itu. Guanya itu. Ini sekarang sana sudah nggak ada. Itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Mungkin tinggi, Pak. Apa? Dulu mungkin tinggi. Ya, dulu tinggi karena ketutupan di sekitar sini. Itu kan udah lama banget aku lihat kecil. Mungkin bisa dideteksi aja, Dek. Dideteksi biar nganu. Dideteksi lokasi guanya apakah betul yang di sana, yang di Kijing itu atau di area sini. Om juga udah lupa. Enggak. Mana? Kalau menurut Om ya itu ya. Hah? Masa sini? Bukan itu. Ini setahu saya apa ini? Yang situ. Hah? Yang situ. Situ yang, kan? Yang tadi pertama. Lah iya. Bener Kang, udah ketutup Kang ini. Mana? Ini. Yang ini. Apa kayak? Oh, takon aja nih. Ada orang mancing. Betul lah, kita tanya aja, bener, biar nggak salah. Kang, amit sewu, sing Gua Suratomo niku sing ndi Kang? Sing Kijingan niku nggih. Oh, bener kan? Matur nuwun nggih. Udah kan sampean aja merasakan sing ora-ora energi jenengan. Mungkin sini Dek. Ini. Ini guanya ini. Ini. Betul ini. Ini karena udah ketutup apa namanya? Ketutup pasir. Nah, ini guanya ini Dek, udah ketutup pasir karena udah ketutup pasir. Ini udah ketutup pasir banget. Terus gini Dek Rosmah, biar Kang Seno biar sama bapak kamu. Gini aja, biarin Kang Seno. Dek Rosmah, mungkin Dek Rosmah bisa apa namanya menanyakan apa yang ada di sini dulu, nanti bisa dibincangkan sama Om, silahkan ya. Ini bisa masuk enggak? Bisa, silahkan. Enggak apa-apa, kamu berani? Berani. Wedan. Om, nitip benar. Bebel ikut Om. Iya, enggak boleh ke sini. Oh, enggak boleh ke sini bebelnya. Kamu ikut Om ya? Iya, jenengan dampingi di belakang is. Ini biar didampingi sama ayahnya ya.
mungkin bisa ditelusuri dari mitosnya, dari energinya yang ada di sini, Dik. Ini ayahnya Dek Rosma yang sedang mendampingi dulu biar konsentrasinya Rosma fokus. Dan mohon maaf, ini karena sinyal tidak memungkinkan, saya offline ya, karena di sini nggak ada sinyal sama sekali. Jadi saya offline. Dan kalau dirasakan sudah cukup. Sudah. Mungkin sini aja, keluar aja, Dek. Keluar dari lokasi aja dulu. Kita nggak bisa live karena sinyalnya rada hancur di sini ya. Ini bebelnya. Biar sini aja. Gini, Dek. Menurut Dek Rosma, coba ceritakan hasil dari mediasi tadi. Di sini ada harimau. Ada harimau. Iya. Terus Harimau putih. Biasa dipanggil Akimau. Akimau. Iya. Harimau putih namanya Akimau. Iya. Sosok harimau tersebut apakah sering digunakan untuk orang mencari suatu kanuragan atau Sering digunakan untuk mencari pesugihan. Sering digunakan untuk mencari pesugihan. Iya. Tapi karakter dari energi yang ada di sini, Aki Maung itu, dia berkenan nggak dengan adanya datangnya orang yang ke sini malah mencari semacam ritual pesugihan itu? Apa emang karakternya dia emang seperti itu? Harus ada persembahan kepada dia. Harus ada persembahan. Persembahannya itu berupa apa? Berupa sosok darah ayam, Sosok darah ayam. daging ayam. Oh, berarti itu ya udah cukup. Mungkin nanti itu di nganuan nggak usah dijelaskan secara detail persembahannya. Oke, nanti malah menjadikan orang-orang yang pas nonton ini yang menjadi hal yang tidak Dek ya. Nah, itu hanya dicontoh dari orang-orang yang mungkin ingin mencari jalan pintas. Terus apa Kang? Aqua jatuh, Po. Jatuh. Bisa dulu. Oh, aquane. Terus gini aja, Dik. Biar ada sini. Ada tempat terbuka. Ini. Nah. Terus menurut dari meditasi Dek Rosma tadi, ini Om pernah nyimpen cerita. Itu cerita Om waktu kecil ya. Jadi itu apakah itu hanya mitos? Apakah emang ada energi dari gerbang gaib yang ada di sini? Nah, ini coba nanti menurut dari meditasi Rosma tadi ya. Gua ini ya, menurut Om. Nah, jadi cerita Om waktu kecil, gua ini itu ada jalur khususnya. Jadi ini tembus, Dek. Nah, katanya orang-orang yang cerita Iya. itu tembus sampai ke Dieng. Iya, benar. Emang bener? Iya, di sana ada kerajaan. Di Diengnya itu nanti ada kerajaan para gaib
kerajaan kuno. Hmm. Itu ada jalurnya tersendiri dari sini sampai ke sana. Oh, gitu. Benar ya. Berarti emang ada itu bukan apa namanya cerita-cerita, tapi emang ada energi goibnya Iya, ini memang di ada. sini. Terus, nah, apakah pernah ada orang, ataukah hanya itu cuma dari cerita orang pintar yang bisa merasakan energi yang ada di sini sampai ke Dieng, ataukah ada pernah orang yang pernah mungkin 1 kali 2 kali dari sini sampai ke Dieng mungkin 20 tahun lalu ada. 20 tahun lalu ada. Iya. Itu orang yang mempunyai kanuragan tinggi. Iya. Tapi kalau orang biasa enggak tahu jalur itu. Orang biasa nggak tahu. Enggak tahu. Oh ya benar, berarti Dek, ya cerita yang ada di sini tentang apa namanya yang dikatakan orang-orang tertentu tentang adanya jalur ini bisa tembus Dieng, itu emang secara goib itu ada ya. Secara goib itu ada, orang-orang mau apa? Ziarah mungkin, orang-orang mau ziarah. Terus gini Dek, coba kita ke sana. Nah, kita ke sana Dek. Gimana aku anes temu dong? Tiba ning kono goleki bos e. Nah, itu tiba. Nah, sini aja. Oh, silo biar enggak silo. Nah, ini. Silo enggak? Nah. Tapi ini ke silo nih. Oke. Terus gini Dek, aduh ini gimana ini gambarnya ini, kok burem. Nah. Dek Rosma coba rasakan energi yang ada di sekitar pantai Ujung Negoro ini Dek ya. Nah, pernah terjadi suatu musibah ya. Di sini itu orang hanyut hilang, tapi nah ini tapi ada tapinya ya, dalam arti itu kenapa kok ditemukannya malah menjauh dari area sini ya, mungkin di sekitar pantai Sicepet atau di daerah Ngebom Batang, itu apakah hanya dari faktor alam arus bawah, ataukah ada dari jalur goib yang sampai menyeret sampai ke sana? Mungkin penjelasan Rosma gimana? Nggak usah jauh-jauh, bahaya. Ombaknya besar sekali. Oh malah takut kalau kamu jauh-jauh ke pantai. Di dalamnya ada sebuah kerajaan. Di dalamnya ada sebuah kerajaan. Terus? Di situ sudah dituliskan ada batas buat orang berenang, buat enggak. Ada batas orang berenang, buat berenang Dan buat atau enggak? Buat enggak. Terus? Iya. Jadi orang itu melampaui batas yang menyebabkan ratu yang ada di dalam laut itu marah. Yang menyebabkan ratu yang ada di dalam laut itu marah. Iya. Terus kenapa kok bisa sampai nyeretnya itu sampai ke sana, Dik? Nyeretnya itu, Dik, sampai ke sana, ke arah apa namanya? Barat. Apakah itu faktor alam ataukah emang ada energi sampai sana? Karena di arah bagian barat itu kan ada pantai Selamaran ya. Jadi Selamaran sama sini itu nyatu. Selamaran sama sini itu nyatu. Iya. Penguasanya sama. Penguasannya sama. Iya. Oh, gitu. Keren juga ya. Gimana itu Om Seno masih merasakan apa di sana sama bapak kamu? Itu masih ngerasain energi. Hah? Energi. Rasakan Karena, energi? Iya, di sini energinya kuat banget. Terus mungkin Rosma ada nggak buat saran, masukan buat para pengunjung yang ada di sini? Gimana menurut Rosma? Jadi buat para pengunjung, kalau misalkan mau main ke sini main aja enggak apa-apa, tapi jangan sampai
berenang-berenang ke batas yang sudah ditentukan. Batas yang sudah ditentukan ya. Ya, tapi kayaknya Oke. tadi di sana ada tulisan dilarang mandi. Ada Ya, di sana berarti ada. Kan itu udah nggak boleh lagi mandi. Nah, tapi Itu yang nggak boleh dilarang. tapi yang namanya manusia, yang namanya larangan itu pasti ada yang langgar, Dik. Nah, dibuat itu kalau namanya orang manusia itu udah tahu biasanya ya hanya orang-orang tertentu aja lah, tidak semuanya. Udah tahu mungkin ya sebagai contoh lampu merah itu berhenti terobos. Ya akhirnya kan terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu ya. Mungkin betul juga yang dikatakan apa namanya Rosma, itu emang ada apa namanya rambu-rambu khusus di sini. Jadi para pengunjung yang mungkin berkunjung silahkan berkunjung, tidak apa-apa, santai ya Dek ya di Dan sini. satu lagi, Heeh. kalau misalkan dimanapun, bukan di sini doang, dimanapun kita berada itu pasti ada penunggunya. Hmm. Jadi kita harus hormati penunggunya dengan cara berbicaralah yang baik dan jangan mengotori tempat itu, apalagi sampai kencing sembarangan. Oh betul ya. Apalagi sama lagi berbuat asusila, Iya. ya berbuat hal-hal melanggar norma di situ ya. Mungkin tempat wisata kayak kan banyak. Nah, memang di sini Om merasakan energinya kuat banget deh. Ini kan emang antara laut utara dan laut selatan Iya. itu ya ini sama aja itu. Apa itu? Gimana Om Seno? Om Seno masih merasakan energi di situ sama ayahnya Rosma? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau itu. Gimana? Jadi gini, Om Seno mungkin Om Seno tadi mungkin nggak dengar pas waktu saya tanyakan Rosma habis meditasi. Jadi hasil dari meditasi tadi itu di gua ini yang mungkin Om Seno tahu, nah mungkin waktu Om Seno masih kecil atau dari cerita mulut ke mulut, sini aja yang dari cerita ke mulut itu emang gua ini Om Seno ya, gua ini itu ada kaitannya bisa tembus sampai ke Dieng ya, tapi hanya orang tertentu yang bisa melihat energi ini karena di sana ada suatu kerajaan ya Dek ya. Ya ada suatu kerajaan itu sudah pernah ada orang yang sampai ke sini sampai ke Dieng itu sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, itu udah lama banget. Memang energi di sini pun juga apa namanya ada satu penunggunya, tapi penunggu tersebut sering digunakan untuk ritual tertentu, melakukan jalan pintas ya, jalan pintas yang tidak diridhoi oleh Allah ya Dek ya. Nah, jalan pintas yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu Kang Seno. Boleh tanya ada nih? Gimana silakan. Boleh tanya. Ini kan ada mitos nih. Kerasin aja suara nih. Ya, ada mitos bahwa di sini itu kalau saya masih ingat dulu berarti waktu saya berapa ya? Sekitar ya kurang lebihnya berarti 15 tahun silam. 15 tahun silam. 15 tahun silam. Terus Katanya di lokasi ini, nggak tahu saya yang mana, tapi yang jelas yang ini itu pernah ada truk masuk bawa kayak apa itu semacam kayaan emas apa segala macam. oh, Mungkin kalau secara goib itu pasti mungkin bawa dari apa namanya nggak secara nyata Pak. Nyata Pak, tapi malam itu. Tapi dia bilang apa saya orangnya ngomong sama saya di sini tempatnya gitu, tempatnya hartanya kalau boleh ngomong. Mungkin bisa jelaskan dari Rosma gimana menurut ada omongan dari Om Seno. Itu ada kaitannya tadi sama penunggu yang ada di gua itu. Terus Itu melakukan hal yang tidak diridhoi Allah tadi. dan itu hasilnya dari ritual tadi itu emang Iya, dibawa. Emang. Truk ya itu, benar truk ya. Iya. Ya lihatnya bisa mungkin itu dari pengalihan mata dia yang dialihkan di apa Emang dialihkan. dialihkan.
dialihkan berarti kan. Jadi memang bener-bener gini ya lokasinya ya. Iya. Oh. Soalnya kan namanya cerita itu kan kalau nggak ada kebenarannya kan berarti kan bohong kan gitu kan, bohong lah. Iya, jadi gini kita Om Seno, kita malam ini eksploitasi di area Ujung Negoro ini, kita ingin tahu tentang silsilah dari Goa Surotomo ini Dek ya, Goa Surotomo. Jadi Om pun biar nggak penasaran, karena kalau yang namanya penasaran kalau nggak dibongkar secara sekarang kayak gitu kan penasarannya sampai lama. Karena Om tahu cerita tentang gua ini dulunya guanya besar loh. Waktu Om masih kecil ini nggak ada ini nggak ada ini. Ya tinggi Pak, ini Pak, iya. Dari dataran sini ke sana itu. Jadi bisa untuk dua orang, bisa untuk dua orang dulu itu. Kesini tahun berapa tuh ya? Saya lupa. Tapi belum lama kelihatannya. Ini tuh masih ke dalam berapa meter dari atas tuh berapa meter. Kalau seingat saya pernah sini. Iya betul lah. Jadi karena kok sama ini kok rata. Ini karena pasirnya yang tinggi. Ini kalau pasirnya dikeruk, Pak ya, ini kalau pasirnya dikeruk itu guanya pasti kelihatan, Dek. Ini kelihatan. Ini dulu itu ya kan ada apa namanya rada kayak ada palung itu loh. Nah, jadi ada mencekung sampai sana. Nah, ini karena pasir kebanyaknya iya. Ini udah ketutup. Sayangnya udah ketutup pasir, jadi nggak tahu, makanya Om tadi kamu suruh merasakan energinya apakah benar yang di sini, tapi ternyata kan benar Om, kamu bisa dirasakan di sini. Tadi dibuktikan dengan ada orang yang lagi jaring tadi dimintain ngomong kan seperti itu. Itu bebelnya kenapa? Itu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, cuman nggak boleh masuk ke sana. Alasannya? Nanti dia bawa aura yang jahat ke rumah. Oh gitu. Iya. Mungkin gini aja Pak ya, sudah cukup, Om serasa sudah cukup, karena ingin tahu aja tentang sejarah atau mitos yang ada di Goa Surotomo ini, dan ini goanya seperti apa tadi sudah kamu omongkan dengan meditasi kamu, dan Om Anang pun juga pernah dengar sekitar cerita tentang masa lalu dari orang yang pernah melihat truk bermuatan emas ya Kang ya, ke arah sini. Itu berarti mungkin belum ada PLTU ya? Belum Udah lama banget. Hah? Belum. Udah banget ya. Itu udah lama ini. Udah lama. Udah belasan tahun, bahkan puluhan Iya, tahun. puluhan tahun deh. Udah puluhan tahun. Itu pas itu 15 tahunan, sekitar 15 tahun lalu. Oh, gitu. Om masih bujang kok. Masih bujang. Oke, jadi gini teman-teman, bila mana ada kata yang salah, ada kata yang kurang pas ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan malam ini karena tidak bisa live sinyal di bawah, ini kita di bawah tebing ya, di bawah tebing, 4 provider di sini nggak ada sama sekali, dan saya memakainya offline ya. 4 provider di bawah tebing, di bawah makom Syekh Maulana Mahribi ini tidak ada sinyal sama sekali, dan saya ini mohon maaf tidak bisa live streaming, pakainya offline gitu aja. Oke teman-teman, mohon maaf ya, kita yang namanya manusia tidak luput dari kata salah dari kata khilaf ya. Saya Dirusma dan Pak Seno mohon maaf sebesar-besarnya bila mana tadi dalam pengucapan yang kurang pas, yang mungkin kurang berkenan dalam hati panjenengan semuanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.